Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jauhkan HP 1 meter dari mata dan let's go ke ceritanya. Film ini diawali dengan diceritakan sebuah narasi bahwa pada awal kekacauan dunia dibagi menjadi 3 alam, yaitu alam dewa, alam manusia, dan alam iblis. Mengirim benih-benih roh ke dalam dunia ini untuk membantu orang biasa, tapi bendera tersebut menyerap kejahatan di dunia ini dan melukai makhluk hidup. Pada akhirnya seru Raja Alam Dewa mengorbankan diri sendiri untuk menyegelnya, tapi karena itu gerbang Dewa Sang Hyang di mana alam dewa secara bertahap memudar dan hilang dalam sejarah 1000 tahun kemudian. Runtuhan gerbang Dewa San Kiang secara berkala bermunculan sehingga semua sekte besar berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan harta karun dari runtuhan tersebut. Kemudian si pindah ke seorang pria tua yang sedang menciptakan kepada seseorang bahwa seperti yang mereka tahu dikatakan kalau benih iblis masih ada di dunia ini. Juga karena hal itu Allah Kekaisaran telah membentuk organisasi pengawas yang disebut sebagai Biro Astronomi. Hai, namun semua orang yang mendengar cerita pria tua tersebut yang menyuruh untuk bisakah dirinya berhenti menceritakan kisah Biro Astronomi ini dan benih iblis yang turun ke dunia karena mereka sudah mendengarnya beberapa kali. Mereka menyuruh pria tua itu untuk menceritakan kisah yang lain-lainnya. Pria tua itu pun mengganti ceritanya dari ia akan menciptakan dendam besar antara 3 sekte besar, namun semua orang meminta untuk menceritakan sosial si naga hitam karena mereka ingin mendengarnya. Akhirnya mau tak mau pria tua itu pun menceritakannya, dan menurut legenda 3 jalan utama yang gede dari segi lalu aja Radian Yaumul lupakan keberadaan paling jahat di antara mereka semua adalah Asosiasi Naga Hitam. Dalam Asosiasi Naga Hitam senada ketua Asosiasi Naga Hitam juga ada sebuah senjata yang sangat menakutkan. Orang itu dikenal sebagai pembunuh nomor 1 Asosiasi Naga Hitam. Senjatanya adalah pedang panjang di mana dirinya sangat terampil sekali. Ia membunuh targetnya tanpa targetnya dari serang lain darinya. Hai, dan itu adalah pembunuh nomor 1 Asosiasi Naga Hitam bernama Wu Bengle, dan berbarengan dengan itu muncul seorang wanita yang langsung bubarkan kerumunan tersebut. Ternyata ia bernama Hu William. Sedang pria tua tersebut ceritakan ternyata ia sedang dikejar oleh seseorang bernama Yang Johnny yang merupakan salah satu asosiasi naga hitam. Ternyata yang mengejar Bingley karena Billy sudah berjaga terhadap asosiasi naga hitam. Kemudian setelah semua orang pergi dan Billy kembali berlarian, Cumi Pu langsung menyuruh anak buahnya mengejar mereka tersebut. Sisi lain seorang pemuda yang sedang meminum teh yang menyadari bahwa ada aksi kejar-kejaran, akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi melihatnya. Di sisi lain Billy sampai di jalan buntu akhirnya karena sudah tidak ada jalan untuk mereka sendiri, ia pun mau tak mau melakukan perlawanan terhadap musuh-musuhnya dan diperlihatkan dia dengan mudah membasmi musuh-musuhnya dengan satu tebasan pedang saja. Kamu saat melawan Johnny ia malah terkena serangan dari pedang musuh sehingga membuat dirinya kesakitan, dan ternyata pedang itu dapat racun di dalamnya. 真不愧是黑龙国。 Untungnya saat Billy akan diserang kembali, pria tadi menyelamatkannya, di mana ia berkata jika tidak membantu dirinya takkan mampu menghadapi hati nuraninya sendiri. Ternyata yang merupakan petugas dari Biro Astronomi bernama Xiao Shen. Ia sadar sepertinya dirinya cukup beruntung hari ini dirinya terlibat dalam pertikaian Asosiasi Naga Hitam. Satya Jun memanggilnya adik kecil Sein, malah ngegas bahwa ia bukan adik kecil, dasar perempuan tua. Dengan ajakan tersebut Ya Jun pun marah di mana ia langsung melakukan serangan. Namun, selesai tepat pada waktunya emailkan teknik tombak kayu. Seketika perempuan itu pun langsung terperangkap dalam tombak kayu tersebut, dan seandainya berhasil melepaskan diri Shoot dan Pilih sudah tidak ada di sana, dan hal itu membuatnya semakin marah sekali. Dan ternyata Billy sudah dibawa oleh si Ocean ke kediaman kakaknya bernama Xiao Yan, di mana kakaknya berkata kepada adiknya bahwa apakah ia berniat untuk mendapatkan informasi tentang Asosiasi Naga Hitam dari perempuan ini. Sosial mengiyakan, tapi langkah pertama
pertama ia harus memastikan Binglet tidak akan mati terkena racun tersebut, kemudian ia akan perlahan mendekatinya untuk melalui formasi tentang asosiasi naga hitam itu. Xiaoye menjelaskan bahwa dia dulu adalah putih angkat dari Ketua Long yang merupakan pemimpin asosiasi naga hitam, harusnya sangat berguna untuk menggali informasi darinya. Besok dirinya akan berbicara dengan Tuhan Dua dan mendaftarkannya sebagai agen rahasia di Biro Astronomi ini. Sosok handphone mengucapkan terima kasih kepada katanya. Setelah itu makanya pun langsung pergi. Ia berkata kepada Wu Bingli sebenarnya apa yang dirinya sembunyikan sampai-sampai berkhianat terhadap asosiasi naga hitamnya. Di sisi lain di alam bawah sadarnya Daily ia sedang menghadapi seorang pria di mana pria itu sedang memberinya misi kepada Bingli. Nuklir menolak untuk pergi namun pria itu tidak mau tahu dan berkata itu terserah dirinya. Setelah pria itu pergi Beli pulang untuk sadar dan loncat dari tempat tidurnya di mana Sion menyambutnya bahwa akhirnya ia bangun juga, namun saat terbangun ternyata begini mengalami hilang ingatan kemudian berpindah ke seorang wanita yang sedang mengurus tanaman. Ia bernama Biao. Tiba-tiba datang Xiao Chen di mana ia langsung mengajak dia untuk menyembuhkan Bengli Sasae. Dalam proses penyembuhan tersebut sosial bertanya siapa dirinya. Akhirnya Beli mengingat semuanya namun ia sadar bahwa sekarang pikirannya sedang kacau. Kemudian Bio mengeluarkan kekuatan dan menarik sebuah jarum dari kepala Bingli. Ia berkata bahwa ini racun parasit yang digunakan asosiasi naga hitam untuk mendamaikan pembuluh. Mereka perlu waktu laba supaya bisa menyingkirkannya, namun Shen menenangkannya jangan khawatir akan hal itu, setidaknya racun parasit akan mempengaruhinya untuk sebulan ini. Ia yakin bahwa mereka ia menemukan cara untuk menghilangkannya. Ia berkata kepada Bingli dirinya sudah berbaring begitu lama mengapa tidak berjalan-jalan di halaman Bio dan dirinya harus membahas lebih lanjut akan hal ini. Akhirnya Beli pun menyetujuinya. Dimulai langsung pergi keluar dari ruangan tersebut. Ia pun bertanya kepada si Olsen apakah ia menyadari setelah dirinya bangun ia tidak segera membuka matanya, sebaliknya memperhatikan sekeliling terlebih dahulu mengambil tindakan pencegahan sebelum bergerak sama seperti anak kucing yang telah dilatih sejak lahir. Sel-sel bertanya apakah dia bersimpati atau dirinya curiga dengan apa yang dikatakan beliau. Menjawab jika Billy telah membelot dari asosiasi naga hitam yang beliau pernah menjadi anggota asosiasi tersebut, namun sosial menangkan beliau bahwa kakaknya Xiaoyan bekerja di kantor Biro Astronomi. Selain itu ia juga sedang menjadi murid magang di kantor kakaknya, jadi tidak mungkin sesuatu terjadi padanya. Bio bertanya sebenarnya apa yang sisanya dapatkan dari perempuan tersebut, namun ternyata tak peduli didapatkan lebih banyak tentang naga hitam akan memberi kesempatan menang bagi mereka saat pertempuran di masa mendatang. Ia pun meminta maaf kepada beliau kan harus merepotkan dirinya. Kemudian Sin berpindah kedua orang pemuda yang berasal dari garis keturunan sejauh juga di mana mereka bertemu dengan saudara yang ternyata yang merupakan paman dari kedua pemuda tersebut. Ia juga sudah mengetahui apa yang terjadi di mana mereka berdua bertanya rangka apa selanjutnya akan pamannya lakukan karena Xiaomi Ling hanya berada di urutan kedua dalam hal otoritas. Saudara Lu berkata Boling tidak tersentuh, bukankah putranya Xiao Chen belajar medis dengan gadis dari tiang itu rumit jika seperti mereka ide bukankah akan melewatkan banyak kesempatan. Namun saudara Lu berkata bohong, untuk apa terburu-buru, mereka akan melakukan sedikit demi sedikit. Sein itu mereka bukan satu-satunya yang ingin menyentuh keluarga Xiaoling. Di sisi lain Hai Astronomis Yosef mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada Brainly apakah dirinya mengenal salah satu nama di sebuah lembaran yang ia berikan, namun hal itu membuat Bingkai heran tapi hal itu sel-sel lakukan karena kakaknya ia meminta dirinya untuk bertanya. Akhirnya bikin menyebutkan dua orang nama di sana bernama Borodo yang kemungkinan pembunuh dari asosiasi naga hitam. Akhirnya Season pun memutuskan untuk menyelidiki kedua orang tersebut terlebih dahulu. Tiba-tiba Tuan-Tuan muncul di mana ia bertanya apakah mereka berdua sudah yakin Bru dan Jingfei boleh saja menjadi target, namun keduanya merupakan bukan orang lemah itu Thomas tombak angin es yaitu Wa Qingfei. Lalu Sin berbeda ke penginapan kota Jiangsan di mana si Ocean bertemu dengan seorang pelayan di Maya bertanya apakah Sosi ingin makan atau menginap. Sosial pun berkata bahwa ia ingin makan di sana saat melihat ke sekitar yang bertanya sebenarnya bangunan apa yang ada di sisi barat penginapan dan siapa yang tinggal di sana. Tanpa yang berusaha tidak menjawab pertanyaan tersebut. Akhirnya hal itu membuat Section curiga. Wow, pasti pelayan ini adalah Burudul. Setelah ketahuan identitasnya akhirnya mereka pun langsung bertarung di tempat tersebut dan film pun bersambung. Nah cukup sekian episode kali ini, untuk lanjut lalu ceritanya nanti kita bahas di pos selanjutnya.